semua kebijakan-kebijakan pemerintah zolim Joko Widodo ini akan kita lawan. RSP, RTMM, SPSI, saya selaku Ketua Umum Konfederasi pasti mendukung gerakan saudara sekalian. Karena pemerintah ini paling tidak dalam 5-10 tahun ke belakang betul-betul pemerintah yang kalau mengambil keputusan itu gak pakai analisis, saudara-saudara. Padahal di seluruh dunia setiap kebijakan yang mau dilahirkan harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja. Dampak tenaga kerja seberapa banyak? Itulah yang harus menjadi dasar utama dari pengambilan keputusan atau membuat kebijakan. Industri hasil tembakau ini hampir 6 juta orang terlibat bekerja di situ. Kalau 6 juta orang dikalikan dengan anak dan istri kira-kira 4 orang, lebih 20 juta orang hidupnya bergantung daripada industri hasil tembakau ini. Tiba-tiba membuat keputusan yang bisa memberangus tanpa satu tahapan-tahapan yang akhirnya pasti akan membuat para pekerja kita terdampak. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Andreas Sua, Waketum RTMM, bahwa pemilik rokoknya, pemilik pabriknya tidak akan jatuh miskin, tapi dampak kepada pekerja begitu ada masalah PHK dan sebagainya langsung jatuh miskin, dan itu adalah satu pelanggaran, satu kejahatan dalam bangsa kita, saudara-saudara. Karena amat konstitusi kita memastikan orang itu harus bisa hidup dan mendapat pekerjaan yang layak. Sekarang orang bisa hidup dalam pekerjaan yang layak, tiba-tiba ada kebijakan yang langsung memiskinkan mereka. Karena itu saya setuju dan bersepakat, dan teman-teman di federasi lainnya, bukan hanya di SPSI tapi juga di luar SPSI, bersepakat bahwa kita akan terus melawan berbagai kebijakan yang berdampak terhadap tenaga kerja. Setuju ya? Setuju. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah zolim Joko Widodo ini akan kita lawan, terutama yang berdampak terhadap nasib tenaga kerja Indonesia. Jadi karena itu sekali lagi saya tahu persis laporan yang sampai kepada kita semua bahwa aparatur di berbagai daerah membendung orang yang mau datang ke sini. Saya tahu persis, betul ya, begitu ya. Dibendung, entah itu bus yang ditakut-takutin dan sebagainya. Laporan yang sampai ke teman-teman itu ada sekitar 5.000-an orang akan datang kemari. Tapi faktanya mereka dengan berbagai cara menghambat. Tapi nggak apa-apa. Yang sampai di sini tetap kita bisa menyuarakan mewakili teman-teman yang akan datang itu. Dan sekali lagi kita pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Siap ya teman-teman ya? Kita akan terus bergerak sampai meja dialog, meja perundingan dibuka, dan kita ikut dalam penentuan kebijakan tersebut. Karena ini menyangkut nasib kita semua. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Sekali lagi SPSI tetap bersama FSP RTMM. Merdeka! 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 Hari ini Pak Polisi tidak bekerja dengan baik. Terbukti carut-marutnya kendaraan di belakang kita. Betul kawan-kawan? Apa sengaja kita dibenturkan? Nanya. Tolong dong Pak Polisi. Kalau Pak Polisi nggak mau menutup jalan ini, kita yang akan menutup sampai belakang. Betul? Betul? Kita kasih waktu setengah jam, kemudian baru kita tanya lagi Pak Polisi. Lagi-lagi kita nanya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Kita di sini tidak sedang melawan pemerintah, tapi kita sedang melawan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya, yaitu industri rokok, pekerja rokok, dan lain sebagainya. Setuju kawan-kawan? Kalau setengah jam ke depan
Menteri Kesehatannya nggak mau nerima kita, artinya dia lagi nggak sehat, bener kawan-kawan? Lagi nggak sehat, bener kawan? Dia bilang rakyatnya harus sehat, stop rokok, tapi dia nggak sehat karena nggak mau nerima kita. Menteri Kesehatannya lagi sakit, congean, bener teman-teman? Tahu congean? Tahu congean? Tahu congean? Nah, Menteri Kesehatan sekarang lagi kena congean karena nggak mau denger aspirasi yang dia rancang tentang RPMK, rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang jelas-jelas merugikan rakyatnya, menjelaskan merugikan industri rokok dan pekerjanya. Hidup buruh, hidup buruh. Kami segenap pekerja rokok, tembakau, makanan, minuman meminta kepada pemerintah untuk mencabut PP nomor 28 tahun 2024 yang dimana di sana ada turunannya tentang rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang menurut kita jangan isinya kita omongin, tapi proses pembuatan peraturan Menteri Kesehatan cacat hukum, ugal-ugalan, ngubel proyek, benar kawan-kawan? Kita rakyat jangan dibikin objek untuk proyek yang kagak jelas. Kita dukung kesehatan, tapi kita butuh penghasilan, benar kawan-kawan? Kenapa saya bilang Menteri Kesehatan ugal-ugalan ngebut rancangan peraturan Menteri Kesehatan? Menurut dia betul, menurut kita belum tentu betul. 3 September di Royal Kuningan, saya masih ingat mereka mengadakan public hearing untuk ngebut peraturan Menteri Kesehatan yang tadinya rancangan akan dijadikan peraturan Menteri Kesehatan. Kalau emang mau adil, kalau emang mau fair, harusnya yang kena dampak itu diundang. Benar kawan-kawan? Benar kawan-kawan? Rokok, tembakau, makanan, minuman adalah sektor yang diakui negara sebagai Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Tidak diundang kawan-kawan. Ada apa lagi dengan Menteri Kesehatan kawan-kawan? Benar nggak? Ini peraturan apa proyek? Peraturan apa proyek? Benar kawan-kawan? Kalau mau adil, yang kena dampak diundang. Tolong, benar nggak? Akhirnya perwakilan Serikat Pekerja memaksa dan mendesak masuk ke Royal Kuningan. Apa kata orang Menteri Kesehatan yang so suci, so sehat untuk negerinya, tapi tidak peduli sama industri rokok yang di dalamnya banyak pekerja-pekerja rokok. Yang diundang adalah seperti sudah dikondisikan mereka beliau praktisi yang setuju dengan peraturannya. Nah, kita emang setuju, belum tentu kita pengen sehat, bener kawan-kawan? Tapi kalau pabrik rokoknya tutup karena rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang kemasan polos dan lain sebagainya yang berakibat dan berdampak mungkin akan gulung tikar pabrik rokok itu, apakah pekerja rokok akan sehat tanpa penghasilan? Nah, itu garis tengahnya. Harusnya kita diajak ngomong yang kena dampak. Sekali lagi, yang kena dampak. Mudah-mudahan setengah jam kemudian Menteri Kesehatan congeannya sembuh dan kita boleh masuk. Amin ya robbal alamin. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Kita dukung kesehatan karena kita juga berdoa, karena kesehatan itu adalah rezeki yang selalu kita panjatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Benar kawan-kawan? Tapi kita butuh penghasilan yang harusnya
diatur sama pemerintah, ya kan? Coba kalau seandainya kemasan polos diberlakukan, 1 menit. Pak Menteri, Ibu Menteri yang saya hormati dan pasti terhormat, tolonglah, tolong banget, minta tolong, pikirkan kami pekerja rokok, buruh linting, pekerja wanita yang gajinya itu jauh dari UMP, di bawah dari UMP, dia berdasarkan buruh linting. Kalau seandainya Anda tetap memaksakan rancangan peraturan Menteri Kesehatan diberlakukan, apakah Anda tidak melihat kalau rokok ilegal itu semakin marak? Benar kawan-kawan? Kalau rokok ilegal semakin marak, nggak ada pendapatan buat pemerintah, benar nggak? DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, menjadi apa buat pemerintah? Ya kan, menjadi pemasukan yang luar biasa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RTMN demokratis, profesional, berintegritas.